Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat, juga cerdas. Semangat untuk menerima pembelajaran di hari ini. Sebelumnya, insya Allah Bapak akan coba memaparkan materi tentang ASEAN, sejarah ASEAN, dan juga tujuan dibentuknya negara ASEAN. Sebelumnya, Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk selalu membiasakan diri kalian melakukan gerakan literasi. Bacaan-bacaan yang kalian suka atau buku-buku bacaan, entah itu novel, buku-buku yang lain yang kalian suka, silakan sebelum kalian memulai pembelajaran ini, boleh kalian baca-baca buku dulu selama kurang lebih 5-15 menit. Silahkan biar kalian juga bertambah pengetahuan umumnya. Oke? Kemudian jangan lupa juga kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang muslim ataupun yang non muslim, silakan beribadah sesuai dengan kepercayaan juga keyakinannya. Terakhir, kalian jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum belajar. Oke? Oke, kita mulai dulu pembelajaran di kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kita kali ini, kita akan coba belajar tentang ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN. ASEAN, seperti kalian lihat di screen, itu perkumpulan negara-negara atau bangsa-bangsa yang letaknya di Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation. Perhimpunan, jadi lebih simpelnya adalah perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Perkumpulan negara-negara yang memang letaknya berada di Asia Tenggara. ASEAN kenapa berdiri, mengapa berdiri, dilatar belakangi karena adanya persamaan letak geografis, budaya, dan sejarah. Kita coba paparkan, kita coba jelaskan tentang persamaan letak geografis dahulu. Kita lihat di sini di peta di screen adalah tampak negara-negara Asia Tenggara. Dilihat dari letak geografis, berarti kawasan negara-negara Asia Tenggara itu memang letaknya berada di Asia Tenggara. Kawasan negara-negara yang memang negara-negara ASEAN letaknya di Asia Tenggara. Dari Myanmar, kemudian dari peta-peta yang berwarna kuning, hijau, itu Indonesia, kemudian merah, kuning, dan ungu itu semuanya negara-negara beranggotakan ASEAN. Kita lihat secara keseluruhan, letak selain negara-negara ASEAN ini terletak di Asia Tenggara, kita lihat di atasnya itu terdapat benua Asia. Terdapat Cina di sebelah utara itu berdekatan dengan benua Asia. Di bagian selatannya kita lihat ada benua Australia. Berarti salah satu persamaan letak geografis dari negara-negara ASEAN adalah diapit oleh dua benua. Negara ASEAN itu secara geografis diapit oleh dua benua, yang di atas atau di utaranya itu benua Asia, kemudian yang paling selatannya itu berbatasan dengan benua Australia. Kemudian secara geografis juga negara-negara di ASEAN itu diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia juga Samudra Pasifik. Mungkin kurang lebih seperti itu berdirinya ASEAN, karena yang pertama persamaan letak geografis. Yang berikutnya adalah letak persamaan budaya.
Negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki persamaan, yakni diantaranya adalah persamaan budaya. Contoh kecil, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki suku ras yang berbeda. Di Indonesia kita punya suku Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Madura, dan juga lain-lain. Begitu juga di Malaysia terdapat ras Konghucu, Cina juga Melayu. Begitu juga di sisi tarian daerahnya. Indonesia juga memiliki tarian-tarian yang sangat banyak. Begitu juga di Malaysia. Itu adalah salah satu contoh contoh kecilnya. Kemudian persamaan yang paling kita lihat, tampak terlihat itu adalah persamaan dari bahasa Melayunya ya, budaya Melayunya. Persamaan budaya, kemudian persamaan letak geografis, itu menjadi dua hal yang melatar belakangi munculnya, berdirinya negara-negara yang disebut dengan ASEAN. Yang terakhir adalah persamaan sejarah. Pada saat sebelum terbentuknya organisasi yang bernama ASEAN ini, dulu di dunia itu dikuasai atau dipegang peranannya itu oleh blok barat juga blok timur. Kalau blok barat itu dipimpin oleh Amerika dan sekutunya, sedangkan blok timur itu diprakarsai atau dipelopori oleh Uni Soviet. Dua raksasa ini, blok barat juga blok timur ini, memilih negara-negara ASEAN, negara-negara yang memang terletak di Asia Tenggara untuk mendapatkan apa? Untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang memang ada di Asia Tenggara. Kenapa negara-negara di Asia Tenggara ini diperebutkan oleh blok barat juga blok timur? Karena memang salah satu selain memiliki sumber daya alam yang sangat besar, negara-negara di Asia Tenggara ini letaknya sangat strategis. Jalur perdagangannya sangat strategis, sangat menguntungkan. Oleh karena itu, menjadi alasan negara-negara di dunia untuk menjajah negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, sebagian besar di ASEAN ini negara-negaranya pernah dijajah, pernah memiliki kesamaan sejarah, yakni pernah dijajah, kecuali Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah. Persamaan letak geografis, persamaan budaya, dan persamaan sejarah itu menjadi persamaan atau awal mula berdirinya atau faktor penyebab berdirinya ASEAN. Sehingga negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina mengadakan suatu rapat konsensus kesepakatan sehingga pada tanggal 8 Agustus 1967 yang dilaksanakan di Thailand, Bangkok, kelima negara ini menyatakan deklarasinya bahwasanya di saat itu berdiri organisasi internasional yang bernama ASEAN. Itu adalah awal mula sejarah berdirinya ASEAN. Sehingga berdirinya ASEAN itu didasari atas dasar deklarasi yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Dan yang menjadi pelopor dari berdirinya negara ASEAN ini adalah 5 negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lalu 5 negara ini memiliki tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam terbentuknya negara-negara atau perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Tokoh-tokoh pelopor ASEAN pada saat itu dimulai dari sebelah kiri kita lihat ada
Narcisco Ramos, kemudian Adam Malik, Tanat Koman, Tun Abdul Razak, dan yang paling sisi kanan itu adalah S. Raja Ratman. Ini, ini adalah Narcisco Ramos, berasal dari negara Filipina, tokoh yang mempunyai ide untuk mendirikan ASEAN. Berikutnya, Adam Malik dari Indonesia. Berikutnya lagi adalah Tanat Koman, berasal dari negara Thailand. Dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Dan yang terakhir adalah S. Raja Ratman. Ini adalah 5 tokoh dari negara yang berbeda yang mempelopori atau yang mencetuskan ide untuk berdirinya negara ASEAN. Maaf, bukan negara ASEAN, tapi perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, yakni ASEAN. Lalu, tujuan dari ASEAN itu sendiri apa? Tujuan dibentuknya negara-negara yang bernama ASEAN ini adalah pertama, meningkatkan ekonomi dan kebudayaan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kedua, menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Dan ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu di berbagai bidang. Jadi itulah sejarah dan juga tujuan dibentuknya ASEAN, salah satu organisasi internasional yang memang dipelopori, diprakarsai oleh negara-negara di Asia Tenggara. Itu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan tentunya kalian harus jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.